Kalau diri kita telah binasa, ya, apa dalilnya? Antum memahami begitu? Man arofa robbahu fasadal jasad. Kesinilah kita buatkan dalilnya. Man arofa robbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah barang siapa yang telah kenal akan Tuhannya, maka ketika itu pula hapus binasalah akan dirinya itu. Binasalah wujud dirinya itu. Kalau telah hapus, telah binasa, telah fana akan wujud dirinya, maka pada saat itu nyatalah Tuhan itu. Nah, baru nyata. Nyata Tuhan. Apa dalilnya? Nah, dapal Bapak Ibu dalilnya nih? Ini udah sering Ustaz sampaikan. Hah? Kalau diri kita telah binasa, maka nyatalah Tuhan itu. Apa dal? Dewi? Hah? Yang di awalnya kul. Kul tuh dingin enggak? Itu dia. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Nih dasarnya. La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan ya yang wujud, yang nyata, melainkan hanya Dia. Kullu syai'in halikun. Apa itu Farida? Tiap-tiap segala sesuatu. Sesuatu yang mana tuh? Yang wujud, yang melihat, yang mendengar, yang berkata, mengatur berkeadaan hidup, hakikatnya halikun. Halik apa? Halik. Wala takhliqu anfusakum ila tahluha. Binasa. Jangan kamu binasakan dirimu, wala takhliqu anfusakum ila tahluha. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya itu binasa. Hakikatnya itu fana, hakikatnya itu mati. Tidak ada. Illa wajhahu, melainkan hanyalah zat semata-mata. Hanyalah zat semata-mata, wajahnya Allah. Ya. Makanya keberadaan diri kita sebenarnya dalam pandangan Allah, kewujudan diri kita dalam pandangan Allah, ini hanyalah bayang-bayang saja. Ini hanyalah tajil lisatnya. Ini adalah cermin untuk memandang akan kewujudan diriku. Disitulah aku melihat diriku di luar diriku. Jadi diri kita ini hanyalah cermin, hanyalah bayang-bayang saja untuk memandang dan melihat akan diri Allah. Itu maksudnya. Jadi diri kita tiada, disitulah Allah itu yang wujud. Kalau diri kita telah binasa, disitulah diri Allah itu nyata. Kalau diri Allah itu nyata, yang nyata itu apanya Tuhan yang nyata. Ada lagi? Apanya Tuhan Pak Haji yang nyata? Ya wujudnya betul-betul nyata. Apa lagi? Coba bantu Pak Edi. Apanya yang nyata? Apanya diri Tuhan itu yang nyata? Pak Jul. Sebelum itu lagi. Sebelum itu tuh bener lagi ke bawah tuh. Apa Pak Ridho bantu?
zatnya. Nah, lihat. Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asmanya, nyata af'alnya. Lihat. Betul-betul nyata Allah tuh. Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asmanya, nyata af'alnya. Kalau nyata tuh bisa dipandang, bisa dilihat enggak tuh Bapak Ibu? Bisa. Kalau nyatanya Allah itu betul-betul bisa dipandang, dilihat, ya, kemana tempat nyatanya memandang zat, sifat, asma, dan af'al itu. Nah, lihat, tempat memandang nyatanya wujud zat, sifat, asma, dan af'al itu, itulah kepada diri. Nah, yang disebut tadi siapa? Insan. Ini mandangnya. Jadi betul-betul nyata wujud zat, sifat, asma, af'al Allah itu pada insan. Makanya dikatakan tadi al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia insan itu. Kalaulah nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu betul-betul nyata pada insan, zatnya Allah itu pada insan disebut apa? Sifatnya Allah itu betul-betul nyata pada insan disebut apa namanya pada insan itu? Asma dan af'alnya Allah betul-betul nyata pada insan, apa sebutannya pada insan? Nah, ini kita lihat. Zat Allah ya pada diri insan itu disebut namanya dengan sir. Sifat Allah pada insan ini disebut namanya dengan ruh. Asma Allah pada insan itu disebut namanya dengan hati. Af'al Allah pada insan itu disebut namanya dengan tubuh. Jadi untuk memandang af'alnya Allah, pandanglah kepada tubuh kita ini. Ya. Untuk memandang asmanya Allah, pandanglah kepada hati. Untuk melihat sifatnya Allah, lihatlah kepada ruh. Untuk melihat zatnya Allah, lihatlah kepada sir. Disitulah dikatakan bahwa insan itu wujudnya Allah. Ya. Kumpulan af'al Allah nyata pada tubuh, kumpulan asma Allah pada hati, kumpulan sifat Allah pada ruh, kumpulan zat Allah pada sir, itu disebut namanya wujud Allah itu. Karena dia dikatakan wujud Allah, maka disebutlah insan itu rahasia Allah atau sirullah, rahasia Allah. Kenapa Bapak Ibu insan itu disebut rahasia Allah? Tempat nyatanya memandang zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya Allah. Oleh karena itu, diri kita disebut namanya tajalli. Nah, itu. Ya, tajalli. Ya, manifestasi, pancaran, perwujudan, penampakan diri Tuhan. Rupanya tempat nyatanya sempurna memandang diri Tuhan itu, itulah pada manusia. Ya. Kalaulah tempat nyatanya memandang Allah secara sempurna pada manusia, maka disitulah Allah menegaskan wa khalaqa Adam ka suratihi itu. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa diriku. Maknanya, ya kan Allah tidak pernah menciptakan. Maknanya, hakikatnya itu bahwa Adam itu tajalliaku.
Adam itu tempat sempurnanya memandang diriku. Adam itulah sebenar-benarnya rupa diriku. Sinilah sempurnanya memandang itu. Kalau kita sudah mengerti siapa rahasia diri kita, sudah paham diri kita itu siapa, maka disitulah Bapak Ibu telah mengenal dan memahami akan sejati diri Bapak Ibu. Bahwa sejati dirinya Bapak Ibu itu ya tiada lain Allah itu sendirinya. Ini dia. Siapa yang sudah kenal, yang sudah paham, yang sudah mengerti, yang sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini sejatinya Allah itu sendiri, itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kalau diterjemahnya, sesungguhnya asal kita Allah dan kembalinya tetap jadi Allah. Maknanya itu, siapa yang telah mengenali akan sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu Allah, itulah maknanya telah pulang dan kembali kepada asal itu. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu maka kembalikan kepada asalnya. Asalnya itu ya Allah. Makanya min nafsi wahidah itu tidak lain adalah Allah itu. Diri yang satu, diri yang tunggal itu, diri yang wujud itu hanya Allah. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada diri Allah, maka diri yang lain selain diri Allah, pahamilah bahwa diri yang lain selain Allah itu adalah tajalli dirinya. Itu tiada lain kenyataan dirinya. Itu tiada lain bentuk rupa dirinya dalam bentuk wujud yang berbeda. Itu sebenarnya tak ada yang lain di situ. Kembalikan dia kepada segala sesuatu. Kalau lupa kita memulangkan diri ini kepada yang asalnya, maka disitulah diri kita ini telah menjadi berhala bagi diri kita sendiri. Diri yang menjadi berhala bagi dirinya sendiri, maka itu yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Sesungguhnya bahan bakar neraka itu batu dan manusia. Ya. Batu bahan bakarnya dan manusia. Jadi jangan kita jadikan diri kita ini menjadi berhala. Ya, jangan kita jadikan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka. Kalau kita tidak ingin menjadikan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka, dan tidak ingin pula kita menjadikan diri kita menjadi berhala, maka kembalikanlah diri ini kembali kepada asalnya. Diri yang asal, diri yang wujud, diri yang hakiki, diri yang mutlak tidak lain adalah Allah itu sendiri. Gak ada diri siapa-siapa Bapak Ibu. Di sinilah duduknya kita mentauhidkan Allah itu. Mentauhidkan Allah itu maksudnya tidak ada lagi yang nampak, tidak ada lagi yang terlihat, tidak lagi yang terpandang, melainkan yang nampak, terlihat dan terpandang hanya dirinya saja yang ada, cuma yang wujud, selain dirinya nggak ada. Siapa masih terpandang diri yang lain selain diri Allah, itu yang dikatakan Allah melalui nabinya, wujuduka zanbun. Itu dia. Wujuduka zanbun. Adanya wujud dirimu, adanya pengakuan dirimu, situlah dosa itu. Situ letaknya syirik. Kalau Allah sudah mengatakan diri kita ini dosa, yang disebut namanya syirik, maka pantaslah Allah mengatakan orang yang syirik itu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik,
Orang yang menyandingkan dirinya dengan Allah, orang yang merasa dirinya ada selain Allah, maka itu yang najis. Kalau diri kita telah dikatakan Allah najis, maka haramlah bagi kita ini untuk memijak, menginjak, berjalan di muka bumi ini. Siapa yang berjalan di muka bumi ini yang dirinya dalam keadaan najis, ya, maka bumi ini akan mengutuk dan melaknatnya. Ini yang disebut namanya najis batin, Bapak Ibu. Jadi kalau najis batin itu tak bisa dicuci, dibasuh, dibersihkan dengan air sumur, air keran, air sungai. Ya, 7 samudra membersihkan diri ini apabila najis batin tak bisa Bapak Ibu bersih. Tapi kalau diri kita ini kena najis zohir, kena muntah, darah, nanah, jilatan anjing, babi, bisa dicuci dengan air sumur. Tapi kalau yang batin tidak bisa dibersihkan, walaupun 7 samudra, walaupun 7 lautan, tidak akan pernah bersih. Diri kalau najis, sholat juga kita Bapak Ibu, sah tidak sholatnya tuh? Tak sah sholatnya, kena najis. Disebabkan apa? Karena dia sudah menyandingkan diri dengan Tuhan. Pada saat kita sudah menyandingkan diri dengan Tuhan, pada saat itu sebenarnya kita sudah merampok hak Allah tuh. Kita sebenarnya merampas hak Allah. Mana hak Allah yang kita rampas, yang kita rampok?